Bagaimana caranya kita lakukan terus untuk membuat negara lain bergantung kepada kita? Perusahaan-perusahaan besar di dunia semuanya tergantung pada kita. Pemerintah mengajukan banding atas keputusan panel WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel tergolong berliku. Bahkan banding RI di WTO kemungkinan baru bisa berlangsung di tahun 2024. Status mendak bidang perjanjian perdagangan internasional, Bari Krishna jelaskan pembukaan panel banding belum terbentuk lantaran adanya blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO yakni Amerika Serikat. AS juga menilai perlu adanya informasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO. Jadi selama reformasi itu belum dilakukan, Amerika tidak akan memberikan persetujuan terhadap pembentukan panel banding, dan kita sudah berkonsultasi dengan pengacara kita berbasis di Jenewa, dan diperkirakan itu kemungkinan secara realistis panel itu baru terbentuk di tahun 2024. Di samping itu, menurut Bara, pemerintah juga harus menunggu antrian untuk berproses di badan banding WTO, sehingga pengajuan banding memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi begitu panel terbentuk, ada juga antrian kasus yang harus disidangkan di panel tersebut. Nah, kita masih nomor 2324. Jadi selama belum ada keputusan dari panel tersebut, kita terus bisa meneruskan kebijakan kita ini soal pengembangan industrialisasi. Di mana sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2020 lalu yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Namun hingga kini pemerintah maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO. Indonesia dan Uni Eropa juga masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO yang saat ini belum ada. Karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO Amerika Serikat. Adapun dengan adanya blokade tersebut, Zulhas menyebut setidaknya terdapat 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses di badan banding WTO. Meski demikian, pemerintah dan juga kuasa hukum juga telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel WTO yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Pasalnya, Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO. Kebijakan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menuju mata rantai nilai yang lebih tinggi akan tetap menjadi prioritas, terutama untuk memastikan berkelanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia 2024-5. Untuk itu, pemerintah juga siap untuk melakukan pembelaan atas sektor ataupun produk Indonesia dan mengamankan dari sisi akses pasar Indonesia ke pasar global. Di mana sebelumnya Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan menjabat kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi disebut. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan like, share, and comment. Saya pamit undur diri. Wassalam.